Gua tunjukin tugas sudah jadi dan siap upload. Kali ini tugasnya video. Ya, jadi videonya tentang tugas video yang kemarin lagi, lanjutan yang kelima. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Tungguin video selanjutnya, karena di selanjutnya adalah video materi yang akan aku sampaikan. See you, goodbye. Halo, assalamualaikum everyone. Kembali lagi di video aku, video yang pemateri yang kelima. Jadi video ini tentang EI for Public Relation. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama aku Naila Ramadhani dari kelas 1E Ilmu Komunikasi. NIM aku 124403248447. Oke, materinya akan di video selanjutnya. Stay tune. Dadah. Oke, jadi materinya ini tentang EI for Public Relation atau biasa disebut dengan Artificial Intelligence for Public Relation. Nah, EI ini sendiri apa sih itu? EI ini sendiri menurut saya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini juga dapat digunakan dalam hubungan permasyarakatan. Nah, contohnya seperti PR. PR ini tugasnya itu bertujuan untuk mengotomatisasi tugas dan menganalisis dan juga mempersonalisasikan komunikasi. Nah, ada juga beberapa manfaat dari penggunaan AI dalam PR ini sendiri, antara lainnya kayak dalam penjangkauan media yang sederhana. AI justru bisa dapat membantu mengidentifikasi dan juga bisa terhubung dengan orang yang tepat dan juga dapat menganalisis informasi kontak jurnalis, keterlibatan dan juga banyak hal lainnya. Oke, jadi public relation ini juga merupakan suatu kegiatan yang dimana saling berpengertian untuk mendapatkan sisi positif dan atau secara citra baik yang dapat dari masyarakat. Nah, terus juga aktivitas humasnya itu pada tahun 2002 public relation ini sendiri juga merumuskan dari adanya 13 aktivitas dari public relation ini. Nah, AI ini sendiri merupakan kemampuan dari mesin untuk menggunakan algoritma untuk belajar dari data dan juga menggunakan apa yang telah dipelajarinya untuk mengambil keputusan seperti yang dilakukan manusia. Nah, AI juga merupakan salah satu sistem yang berpikir seperti manusia. Nah, sistem ini juga bertindak seperti manusia yang berpikir secara rasional. Nah, jadi menurut publication QWERTY, AI ini juga merupakan salah satu perangkat lunak atau program komputer dengan mekanisme untuk belajar. Kemudian dengan itu juga pengetahuan tersebut bisa digunakan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang baru seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, artificial intelligence ini juga diprediksi akan mengubah kehidupan yang mungkin lebih cepat dari yang dibayangkan. Nah, jadi di artificial intelligence ini ada 3 macamnya. Yang pertama itu artificial narrow intelligence atau biasa disebut dengan ANI. Nah, ini merupakan AI yang hanya digunakan untuk melakukan suatu tugas kayak seperti menjadwalkan rapat, mengenali pola pada gambar radiologis, memfilter spam di akun Gmail, atau juga bisa memprediksi dari jarak jauh kapan itu rel kereta membutuhkan perawatan. Nah, yang kedua
ada Artificial General Intelligence atau biasa disebut AGI. AGI ini juga merupakan kecerdasan buatan yang mampu dalam mencerminkan perilaku dan kemampuan manusia untuk memecahkan masalah. Kayak bisa memahami juga abstraksi dan kompleksasi, dan juga bisa belajar dari pengalaman untuk menemukan cara terbaik dalam mengatasi situasi baru atau masalah baru. Jadi yang ketiga ada Artificial Super Intelligence atau biasa disebut dengan ASI. Nah, Nick Bostrom, ilmuwan dari Universitas Oxford, mendefinisikan kecerdasan super buatan ini, AS ini, sebagai kecerdasan yang jauh lebih pintar atau yang lebih terbaik daripada otak manusia hampir dari semua bidang. Nah, termasuk kreativitas ilmiah, kebijakan umum, dan keterampilan sosial. Nah, AI ini juga baru muncul pada AI ini akan muncul pada tahun 2024 sampai 2060. Oke, jadi AI ini pasti mungkin banyak yang bertanya, kapan sih AI ini bersentuhan dengan public relation ini? Nah, pertama kali yang diciptakan itu siapa gitu kan? Jadi yang pertama itu dari World Public Relation Forum di Oslo, Norway, pada tanggal 22 sampai 24 April tahun 2018. Nah, yang kedua juga ada Barcelona Critical PR Conference pada tanggal diaktifkannya itu pada tanggal 2 sampai 3 Juli 2018. Nah, jadi ada 3 bagaimana cara AI ini bisa bekerja dalam public relation. Nah, yang pertama itu ada data driven PR campaign, dan yang kedua ada automate mandate text, terus juga sentiment analysis dan krisis management. Oke, jadi dari yang pertama itu kan ada data driven PR campaigns, dan ini tuh AI ini juga bisa membantu dalam profesional PR untuk membuat keputusan secara kreatif berdasarkan fakta dan tren yang daripada mengandalkan filsafat. Oke, jadi yang kedua ada automate mandate text. AI ini juga bisa memberikan kemudahan pada daftar tugas atau biasa disebut dengan list yang masih bersifat dalam draft, yang mungkin masih selalu mengisi meja PR profesional setiap harinya. Terus juga ada tanggung jawabnya itu seperti menjadwalkan kalender, terus menyusun catatan rapat, menetapkan jatuh tanggal tempo, terus juga membuat bagian dan mengirimkan atau biasa disebut dengan follow up. Terus yang ketiga ada sentiment analysis dan juga krisis manajemen. Nah, AI sekarang kan bisa digunakan dalam menganalisis sentimen yang bisa memanfaatkan pemrosesan bahasa alami untuk bisa membedakan penggunaan kosakata, terus juga nada dan juga konteks bahasa. Nah, AI ini juga dapat memungkinkan PR dari public relation perusahaan ini untuk menanggapi dengan cepat dan efektif setiap berita yang akan muncul. Nah, mungkin juga AI dapat menganalisis ratusan faktor yang berbeda, termasuk beberapa dari pendengaran social distancing, juga memprediksi jenis ancaman terhadap brand atau merek di dalam masyarakat. Nah, hal itu juga bisa memberi waktu kepada agensi PR untuk bisa membuat atau merencanakan tindakan untuk menghadapi potensi dari kayak misalnya situasi yang negatif. Nah, oke, mungkin
aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Stay tune.